sebagai halal di Universitas Gadjah Mada dan sekaligus kediamannya Bapak Joko Widodo di Solo. Ya, ini jangan dijadikan hal yang menakutkan. Karena ingat baik-baik, fungsi daripada universitas, ini saya lompat ya, fungsi universitas itu adalah menjaga kehormatan kejujuran akademik. Ya, mengapa harus dijaga? Jadi universitas itu berat tugasnya ya, menjaga kejujuran akademik, mengembangkan kejujuran akademik, sekaligus menghukum bagi yang melanggar kejujuran akademik. Hal ini sudah dibuktikan dan dicontohkan oleh Universitas Negeri Jakarta dalam perkara almarhum Nurul Komar yang tidak lain adalah pelawak dan juga pernah menjadi legislator ya. Jadi artinya seandainya ini dijalankan biasa saja, ada yang melanggar lalu dihukum, semua itu akan berjalan dengan biasa saja. Semua itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh UNJ? Mereka menyatakan bahwa SKL atau surat keterangan lulus daripada Nurul Komar itu adalah palsu ya, karena mereka tidak pernah mengeluarkan sertifikat S2 dan S3-nya. Nah, dengan demikian Nurul Komar, Bang, batal menjadi rektor ya Universitas ya Muhadi Setiabudi Brebes ya. Bahkan beliau dipenjara, dijemput langsung dari Cirebon di rumah kediamannya. Apakah jika ini Joko Widodo akan bisa terjadi seperti ini? Harusnya terjadi. Ya, karena kita semua adalah sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, tidak ada kecualinya. Namun itu tentu saja tidak terjadi. Bahkan kita melihat pihak UGM yang merupakan universitas tertua itu ya, hari ini rusak marwahnya di bawah kepemimpinan Rektor Opa Emilia. Saya berani mengatakan ini ya, karena apa? Universitas Gadjah Mada itu adalah universitas tertua pertama di Indonesia, didirikan setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1949, yang harusnya tidak ragu-ragu ya, jika ada suatu katakanlah potensi kecurangan seperti ini, mereka lah yang nomor satu berkepentingan untuk melakukan penghukuman terhadap pelanggaran atas kejujuran akademik tersebut. Tapi yang kita lihat saling melindungi dan semakin hari semakin buruk, karena makin dilindungi makin kelihatan, dan sudah diceritakan tadi oleh Bang Egy maupun oleh Bang Rizal Fadila ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan apa dari ini semua? Banyak bukti yang sudah berkembang terus, makin ditutupi makin menjadi-jadi ya. Terbaru kalau kami ya Bang Egy dan TPUA ini menggugat itu bukan ijazah UGM-nya ya, jangan salah, karena ini menyangkut strategi. Ya, seorang pengacara itu tidak hanya berani, tapi juga harus smart. Bang Egy sudah membuktikan. Kami nggak mau menggugat UGM-nya. Kenapa? Karena yang paling penting sekarang SD, SMP, dan SMA-nya bagaimana. Dan klien kami bisa memastikan bahwa itu semua adalah palsu. Ya, sudah lewat sidang. Kita bukan omon-omon, lewat sidang. Ya, tetapi untuk membuktikan tidak bisa seperti yang Mbak Egy katakan tadi, dicomot ya kebebasannya, diambil kebebasannya dengan cara ditangkap. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah ada kepanikan di sisi pihak Joko Widodo. Kalau Anda benar, mengapa sungkan? Kalau Anda benar, mengapa takut? Kan begitu. Ya. Nah, sering kali kita mendengar orang-orang mengatakan, ini rombongan sakit hati. Sudah lama kok diungkit-ungkit kembali. Bahkan dia sudah menyelesaikan masa kepemimpinannya. Jangan coba-coba. Ini 10 tahun kepemimpinan. Dan jangan lupa, dari segala banyak hal itu, boleh dikatakan sesak napas kita, jarang sekali menemukan hal yang membahagiakan selama kepemimpinannya. Nah itu nggak usah jauh-jauh deh. 10 tahun itu adakah surat utang yang ditantangannya? Banyak sekali dan menghasilkan hutang, including yang nampak dan yang hidden itu hampir 20.000 triliun. Ya, bayangkan. Ini kalau seandainya kita bisa membuat Joko Widodo yang rakyat biasa pada hari ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, insya Allah akan sangat membantu pemerintahan Bapak Prabowo yang kita cintai pada hari ini untuk menjadi mungkin ya meringankan beban-beban biaya yang semakin tidak karu-karuan di negara ini. Betul nggak Bang? Ya. Kenapa? Jangan membebani rakyat dengan pajak. Gara-gara kasnya kosong, rakyat lagi yang disuruh membayar hutang Jokowi. Kalau kita buktikan ijazahnya palsu, maka kepemimpinan dia 10 tahun itu adalah tidak sah, karena ijazah SMA-nya itu tidak sah. Ya, dengan begitu bisa masuk kuliah. Ya, dengan begitu bagaimana dia bisa masuk kuliah. Nah, itu tadi ya, kita ini saling bantu-membantu dalam kebaikan, dalam pembuktian ini. Kami bagian SD, SMP, SMA, tahu-tahu muncul ya pahlawan-pahlawan baru, yaitu Rismon Hasiholan Sianipar. Hormat untuk Anda dan tetaplah istiqomah, berani untuk menegakkan. Datang tanggal 15. Jangan omon-omon juga loh Bang, ya, sama-sama kita. Kami akan dengan sangat senang hati menerima Anda, bersama-sama kita datangi UGM dengan penuh perasaan good faith, cinta kepada tanah air Indonesia ini. Betul? Nah, Bapak Ibu sekalian,
saya ingin menambahkan sedikit ya untuk tambahan buat Bang Rizal Fadila tadi. Ternyata ada ulasan yang menuliskan sebenarnya siapa foto dan gambar yang ada di dalam ijazah tersebut ya. Nah, disinyalir itu adalah masih saudaranya juga yang bernama Dumatno Budi Utomo ya. Itu. Nah, nanti penjelasannya bagaimana bisa kita sampaikan nanti di depan Ibu Ova Emilia, ya kan? Makanya ini perlu diuji ke semuanya ini. Bukan kalau ada orang menggugat lalu orang itu dihukum lalu dimasukkan ke penjara, bukan. Itu bukan cara-cara yang Pancasilais. Itu cara-cara kekuasaan. Sedangkan bangsa Indonesia ini negara restart, bukan mastad. Mentang-mentang kau jadi presiden maka kau seenak hatimu. Dan yang parah lagi, semua institusi seakan-akan berkelindan dan berjalin ya Bang ya untuk saling melindungi. Ini tidak boleh terjadi. Ya, dalam kesempatan ini kami mengatakan, mari bersama-sama keterlibatan seluruh bangsa Indonesia karena ini menyangkut nasib Anda. Kami semua ini ada good vibe dalam diri kami. Mestinya Pak Polisi terima kasih dong. Wah, Bang Egy dan anak buahnya ini semuanya ibu-ibu luar biasa ini, nggak dimodalin, ya mohon maaf, nggak dibayar. Tenang Pak, Allah saksi kami, nggak dibayar. Ya, kami ini berjalan sendiri, emak-emak ini bawa makanan sendiri ya. Cinta kepada negara ini, cinta kepada anak cucu kami, cinta kepada anak cucu Pak Polisi. Ya, jangan dikira kami ini penjahat, jangan. Kami ini benar-benar mencintai bangsa ini karena kami ingin negara ini ada setelah tahun 2030. Jadi apa yang diramalkan oleh Gosfried dari buku yang dibaca oleh Bapak Prabowo itu tidak akan terjadi. Ya, Indonesia akan ada 1000-2000 tahun yang akan datang dengan kibaran ya, betul ya, dengan ketuhanan yang Maha Esa di dada. Itu yang membedakan kita dengan negara-negara yang lainnya. Saya kira begitu Bang. Dampak hukum buat UGM. Ya, dampak hukum bagi UGM saya sudah nyampaikan di awal tadi ya. Tugas universitas itu menjaga kejujuran akademik, ya, mengembangkan kejujuran akademik dan sekaligus menghukum orang yang melanggar akademik. Faktanya mereka hari ini saling berusaha untuk menutupi. Nah, oleh karena itu ya, kalau Abang sendiri sebagai pengacara, orang yang menutupi kejahatan itu masuk kategori kejahatan bukan? Nah, oleh karena itu ya hati-hati, Bu Ova, saya kira hentikanlah ya hal-hal yang sekiranya akan membawa Anda ikut masuk dalam gorong-gorong kebodohan dan kebusukan itu untuk dihentikan. Masih ada waktu dan kami pun tidak untuk menghukum kok. Ini harus diuji karena itu bukalah dokumen sebanyak-banyaknya, sejujur-jujurnya. Ya, karena apa? Negara ini berhak atas kejujuran. Kalau tidak kita malu nanti bahwa UGM, universitas tertua yang orangnya hebat-hebat semua, menelurkan orang-orang hebat, diajarkan oleh orang yang hebat, ternyata tidak lebih menyimpan kebusukan untuk kepentingan seseorang menjadi presiden 2 periode. Ya, oleh karena itu saya ingin mengatakan semangat kita nanti, insya Allah sampai jumpa di tanggal 15 April 2025 di Yogyakarta. Ya, dan selanjutnya perjalanan dilanjutkan 16 di Solo di kediaman Bapak Joko Widodo. Kami yakin melihat keramah tamahan Bapak Joko Widodo yang menerima sampai berbes-bes orang, pasti dia akan menerima TPWA dengan ramah dan tangan terbuka. Kita nggak butuh ketupat, yang kita butuhkan tolong Pak tunjukkan saja ijazah aslinya. Demikian, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. Benar. Ya. Ada satu